Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahmi Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian kombinasi adder. Oke, dari dasar teorinya dulu. Adder adalah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner. Ya, adder itu terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama itu half adder, menjumlahkan 2 bit. Kemudian full adder, menjumlahkan 2 bit plus carry dari penjumlahan sebelumnya, atau menjumlahkan itu saya bilang 3 input lah atau lebih. Kemudian ada ciri-cirinya. Half adder itu inputnya ada 2, kemudian outputnya juga ada 2, yaitu sum atau summary dan carry. Kemudian ciri-ciri dari full adder, yang pertama itu inputnya ada 3, kemudian outputnya ada 2. Sum atau di sini A, no XOR B, XOR Cin. Atau kemudian di outputnya itu di Cout atau carry-nya itu ada A and B or C Cin and A XOR B. Oke, next. Nah, di sini ada half adder, di mana inputnya itu ada 2, A dan B. Kemudian outputnya ada 2, sum and carry. Nah, di sini ada tabel kebenaran half adder, di mana kalau kita cek gimana sih cara dapetin sum dan carry ini. Nah, yang pertama tuh ya dengan penjumlahan sesuai namanya adder. Jadi yang pertama misal A-nya 0, oke. Terus kemudian B-nya 0, tambah. Nah, hasilnya adalah 0, summary-nya 0. Kemudian carry-nya karena tidak ada yang dibawa, carry-nya pun 0. Oke, lanjut. Yang A-nya 0, B-nya 1. Kita tambah. Nah, di sini bisa kita lihat sum-nya itu 1. 0 tambah 1 ya 1. Carry-nya ada nggak? Karena tidak ada carry di sini 0. Jadi carry-nya 0, sum-nya 1, carry-nya 0. Lanjut. A-nya 1, B-nya 0. Nah, di sini sama saja seperti sebelumnya. Hasilnya 1, carry-nya tidak ada, 0. Nah, di sini baru ada carry-nya. Kenapa bisa begitu? Contohnya nih. 1 tambah 1. 1 ditambah 1, 0. Kemudian ada apa lagi? Masih ada 1. Nah, 1 ini adalah carry, itu pembawanya. Sinilah sum-nya ini 0, carry-nya 1. Oke, kita next. Sudah paham belum teman-teman? Lanjut ya. Kita lanjut ke tabel kebenaran adder. Nah, kalau kita lihat di sini, carry itu mirip sesuatu tabel kebenaran dari gerbang logika apa, teman-teman? Kalau bisa tebak. Ya, carry itu mirip dengan gerbang logika N. Sini bisa kita lihat. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 0. Persis. Jadi kita harus hafal gerbang-gerbang logika dasar, teman-teman. Gimana sih tipsnya buat ngapalin gerbang logika dasar kayak gini? Pokoknya kalau N itu kan dan ya, teman-teman. Jadi syaratnya itu untuk jika ingin outputnya 1, maka gerbang N itu harus memenuhi syarat A-nya 1 dan B-nya 1.
Oke, dipahami? Selain dari syarat itu, selain dari A dan B itu 1, maka hasilnya akan 0. Itu untuk memahami N, gerbang logika N. Selanjutnya itu, jika kita lihat di summary nih, itu mirip juga dengan sebuah tabel kebenaran dari logika, gerbang logika. Yaitu gerbang logika apa ya teman-teman? Bisa ditebak? Ya, gerbang logika XOR. Nah, kalian lihat, ini sama dengan ini. Sama kan dengan ini. Nah, gimana cara ngapalin gerbang logika XOR? Pertama-tama kita harus tahu dulu XOR itu kepanjangan dari apa. XOR itu kepanjangan dari exclusive OR. Oke, exclusive OR. Oke, kita tulis saja. Exclusive OR. Nah, dimana OR itu sendiri, untuk menghafalnya itu, untuk memahaminya, OR itu jika ada input yang bernilai 1 seperti ini, maka outputnya itu 1. Ini 1, 1, 1. Jika itu OR, teman-teman. Ingat, perlu diingat, jika itu OR. Kalau OR itu jika nilai A atau, OR itu kan atau ya teman-teman, A 1 atau B1, maka hasil outputnya itu pasti ada yang bernilai 1. Itu jika OR. Nah, ini adalah exclusive OR. Nah, itu dia kenapa berbeda dengan OR, karena di sininya tidak 1 teman-teman. Seharusnya jika OR, sini tuh 1. Nah, karena ini eksklusif, perlu kita hafal dengan cara yang berbeda, yaitu untuk menghafal XOR, jika nilai A dan nilai B ini berbeda. Nah, di sini kita lihat berbeda, maka hasilnya akan 1. Oke, bisa dipahami teman-teman? Itu untuk memahami gerbang logika XOR. Nah, karena half adder ini gabungan dari gerbang logika N dan XOR, maka sudah dapat disimpulkan rangkaian kombinasinya kan seperti ini. Gabungan dari XOR untuk menghasilkan sum dan N untuk menghasilkan carry. Kita tulis C aja ya teman-teman. Oke, dapat dipahami? Atau kalau ditulis output half adder, sumnya itu A XOR B, kemudian carry-nya A N B. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita next ya. Next itu kita akan membahas full adder. Full adder itu memiliki 3 input dan 2 output. Dimana ada tabel kebenaran di sini. Gimana cara menghitungnya? Sama seperti yang tadi, tinggal jumlah-jumlah aja. Misal A-nya 0, nah kita ambil yang sumnya 1 ya teman-teman. Ini, yang baris kedua ini. Oke, A-nya 0. A-nya 0 tambah B-nya 0. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan nilai C. C-nya 1. Maka hasilnya adalah 1. Ini untuk sumnya. Dan carry-nya tidak ada, karena di sini tidak ada pembawa di sini. 0. Oke, kita lanjut coba ke yang carry-nya ada 1 ini, teman-teman. Oke, kita coba ya.
A-nya 0. Oke, B-nya 1. Jumlah. Oke, hasilnya berapa? 1. Kemudian dijumlah dengan C di sini. C-nya adalah 1. Oke, 1 tambah 1 berapa teman-teman? Ya, 0. Namun ada carry-nya, ada pembawanya, yaitu adalah 1. Nah, jadi ini adalah sum, seperti tadi, sama. Dan ini adalah carry. Aduh, sorry. Ya, ini adalah sum, teman-teman. Sorry. Ini sum. Dan di sini adalah carry. Oke, dapat dipahami teman-teman? Kita coba yang paling bawah deh. Coba ya. A-nya 1. B-nya 1. Kita jumlah sama dengan hasilnya adalah 0. Dijumlah lagi dengan C. C-nya itu adalah 1. Di sini ada carry, teman-teman. Maaf. Di sini ada carry 1. Nah, kemudian hasilnya adalah 0 tambah 1 adalah 1. Masih ada carry-nya di sini 1. Nah, ini adalah sum. Sini sum. Dan di sini adalah carry. Yang itu adalah di sini. Oke, dapat dipahami teman-teman? Pahami ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Sini kita akan membahas aljabar boolean dari summary ya teman-teman. Sum ini. Kita akan membahas ini tuh jika dijadikan persamaan seperti apa untuk nantinya kita akan buat gerbang logikanya. Nah, di sini kita ambil dulu yang di sumnya ini yang nilainya ada angka 1-nya. Supaya kita dapat tuliskan persamaannya. Nah, bagaimana persamaannya? Bentuk persamaannya yang pertama A ini. Di sini kan kita ambil yang ini baris ini teman-teman. Oke. Di baris ini A-nya itu berbentuk 0. Jadi kita bisa tulis A-nya itu A negasi, kemudian B-nya di sini juga B negasi. Kemudian C-nya kita tulis C aja. Jadinya bentuknya nanti akan seperti ini. Ini untuk nanti kita bahas bagian yang di sini teman-teman. Oke. Sorry. Terus dulu. Nah, di sini A ini tadi sudah A not, B not, C sini. Kemudian yang kedua, baris kedua ini A not, B, C not. Ya teman-teman ya. A not, B, C not. Kemudian yang di baris ini baris ke 1 2 3 4 5 6. Baris ke-5, sorry. Baris ke-5 ini bisa kita lihat A, B not, C not. Kemudian baris terakhir itu A, B, dan C. Tidak ada negasinya di sini. Kemudian kita sederhanakan menggunakan distribusi A not-nya ini bisa keluar teman-teman. Nah, jadi A-nya ini keluar ya. Jadi ke sini. Karena dia sama di dua sisi ini. Jadi bisa seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. A-nya ini sama dengan yang ini. Namun BC-nya beda ya. Oke, kemudian yang ini, yang di dalam kurung ini bisa disederhanakan teman-teman. Itu disederhanakan seperti sama dengan yang ini. Itu sama dengan B, gerbang B XOR C teman-teman. Nah, yang di dalam kotak ini itu bisa disederhanakan seperti ini. Karena notasinya
Seperti ini persamaannya. Nah, oke, untuk memudahkan melihat, kita hapus dulu. Oke, lanjut. Dan yang ini B, notasi BC. Ini bisa disederhanakan jadi B, sebentar ya teman-teman. Ini bisa disederhanakan menjadi B not XOR C atau B XNOR C. Ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh masih bisa disederhanakan lagi teman-teman. Seperti persamaan yang ada di atas. B not C, B C not. Itu bisa disederhanakan B XOR C. Ini ya. Nah, di sini juga sama teman-teman. Teman-teman di sini kita lihat sini A-nya negasi, sama seperti B negasi di sini. Dan BC ini jadi satu kesatuan ya teman-teman. Itu sama dengan C di sini. Nah, yang ini juga sama teman-teman. A-nya itu sama dengan B di sini. Di rumus ini. Kemudian yang ini bentuknya negasi juga, sama seperti yang ini, yang C. Maka bisa kita ubah A-nya ini jadi bagian sini. Makanya di sini bisa disederhanakan jadi A XOR B XOR C. Oke, dapat dipahami teman-teman? Saya berikan waktu untuk menyimak ya. Saya hapus dulu. Dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan carry-nya teman-teman. Persamaan dari si carry ini. Oke, bagaimana persamaannya? Mari kita lihat. Di sini kita sama caranya seperti yang tadi. Kita ambil yang ada angka satunya saja. Sini ya, baris pertama. Itu persamaannya adalah A negasi, kita tulis sementara ya teman-teman. A negasi B C. Tambah. Ini lanjut. A B negasi C. Lanjut. Sini ada A B C negasi. Kemudian terakhir ada A B dan C. Ini bentuk persamaannya teman-teman. Oke, kita hapus dulu karena saya sudah mengetiknya. Oke, persamaannya seperti ini teman-teman. Yang biar lebih terbaca lah ya, tulisan saya tadi jelek banget. Oke, kemudian kita akan sederhanakan, tapi sederhanakannya tidak dengan cari substitusi dengan seperti yang tadi. Kita caranya itu menggunakan peta Karnaugh. Nah, karena saya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena peta Karnaugh sendiri itu materinya cukup banyak ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengerti peta Karnaugh bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, kita akan coba untuk persamaan ini ya. Nah, di sini ada 3 variabel. Oke, bisa kita tulis A, BC-nya ini di atas, di sebelah atas. A-nya ini membentuk baris, B-nya ini membentuk kolom. Oke, kita lanjut.
di sini kita udah tulis persamaannya A not BC. Kira-kira A not BC itu di sebelah mana teman-teman yang sudah mempelajari peta Karnoff? Sini A not ya, A not itu di sini teman-teman. Terus kemudian BC itu di sebelah sini. Oke, berarti kita tulis di sini 1. Oke, lanjut A B not C. A itu di sini, B not C berarti B-nya 0, C-nya 1. Jadi di sini teman-teman. Oke, next AB not C. A itu di sini, barisan sini. B not C itu ada di mana ya teman-teman? Di sini teman-teman. Sini B ya 1, C-nya 0. Oke, lanjut ABC. ABC itu ada di mana? Yang A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Berarti ada di sini. Oke, sekarang kita bisa bagikan kelompok nih, bisa dikotak-kotakin ya. Aduh, sorry. Sini. Ini bisa dibagikan kotak-kotak, teman-teman. Oke, kita kotakin. Dan sini juga. Oke. Yang vertikal ini kita nomorkan, kita berikan persamaan 1. Yang horizontal sebelah kiri persamaan 2. Horizontal kanan sebelah kanan kita beri nomor 3 lah. Nah, persamaannya itu yang pertama itu adalah dia itu terletak di sini teman-teman, di kolom BC. Ya nggak teman-teman? Jadi persamaan pertama itu adalah BC. Oke, lanjut. Persamaan kedua itu adalah ini ada di zona ini, kemudian ada di baris A. Nah, di sini di zona ini adalah zona, sebentar saya hapus dulu biar kelihatan teman-teman. Kita hapus dulu ya. Nah, biar tidak mengganggu. Ini tuh zona yang sama. Kita lihat di sini yang sama adalah C-nya 1. Jadi di sini adalah zona C. Sini adalah A. Kita bisa tulis di sini A, C. Oke, dipahami. Kita lanjut. Ya, persamaan aja. Kemudian di sini di persamaan ketiga itu ada di zona B, teman-teman. Di sini B-nya 1 karena B-nya 1, sama-sama 1. Kemudian ada di zona mana? Ini ada di zona A. Jadi kita bisa ambil A, B. Nah, saya sudah nulis persamaannya. Saya ketik supaya lebih terlihat. Jadinya itu nanti seperti ini teman-teman. AB plus BC plus AC. Oke, kita sudah dapatkan persamaan sum dan carry ya teman-teman. Dimana sumnya itu ini, sini sumnya ya teman-teman. Sudah dapatkan sumnya, kemudian kita sudah dapatkan carry-nya. Berarti kita sudah bisa membuat persamaannya teman-teman. Dimana untuk sum ini A XOR B XOR C. Seperti ini rangkaiannya. Oke, sini ada A XOR B, kemudian di XOR-kan lagi dengan C sini. Oke, kemudian untuk rangkaian carry-nya. Carry-nya ini ada gerbang N,
dan gerbang OR. Jadi gabungan gerbang AND dan gerbang OR. Yaitu akan jadi seperti ini. Oke, dari gerbang A dan B sini, kemudian gerbang B dan C di sini, kemudian A dan C sini. Kemudian terakhirnya dijumlahkan dengan gerbang OR. Hasilnya adalah carry. Jadi bisa disimpulkan rangkaian full adder itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, dapat dipahami ya, teman-teman. Karena habis ini kita akan langsung lanjut ke simulasi di Proteus. Oke, kita lanjut ke rangkaian Proteus ya, teman-teman. Nah, di sini ada rangkaian half adder, kemudian ada rangkaian full adder. Kita bahas dulu dari half adder ya, teman-teman. Sini kita langsung start aja simulasinya. Dimana jika kita lihat di sini, jika A 0, B 0, maka sumnya akan 0. Ini sum yang atas ya, teman-teman. Yang ini. Oke. Carry-nya yang bawah, yang N. Yang gerbang N. Jadi jika A 0, B 0, maka sumnya 0, carry-nya 0. Persis ya, sesuai dengan tabel kebenaran ini. Kemudian jika A-nya 0, B-nya 1, maka sumnya akan 1. Dan carry-nya tetap 0. Kita lanjut. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka sumnya akan 1 dan carry-nya tetap 0. Nah, jika A-nya 1, B-nya 1, maka sumnya 0, carry-nya 1. Oke, persis ya, teman-teman, sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, kita lanjut ke full adder. Nah, di sini inputnya ada 3 dan gerbangnya itu lebih kompleks ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan persamaan aljabar boolean. Oke, kita lanjut. Ini sumnya yang atas, ini carry-nya. Oke. Jika A 0, B 0, C-nya 0, sumnya akan 0 dan carry-nya juga akan 0. Nah, kemudian jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka sumnya akan 1. C-nya 0. Carry-nya 0. Kita lanjut. Jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka sumnya 1, carry-nya 0. Sama seperti sebelumnya. Kemudian jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka ini akan sumnya 0, carry-nya 1. Oke, sekarang A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Maka sumnya 1 dan carry-nya 0. Sama ya. Kita lanjut. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Maka sumnya 0, C-nya 1. Kita lanjut. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Maka sumnya 0, C-nya 1. Carry-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka keduanya akan menyala. Sumnya 1, carry-nya 1. Oke, sekian pembahasan adder dari saya. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah.
Oke, selanjutnya kita akan membahas itu tentang multiplexer. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas rangkaian kombinasi multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang memilih satu dari banyak input untuk disalurkan ke output berdasarkan sinyal kontrol. Jadi untuk n bit sinyal kontrol bisa mengendalikan 2n input, 2 pangkat n input. Contohnya 2 banding 1, 4 banding 1, 8 banding 1. Ini input berbanding dengan output ya teman-teman. Nah, multiplexer terdiri dari input data, input pemilih atau selektor, ini yang pentingnya ya teman-teman. Kemudian outputnya hanya 1. Oke, kita next. Oke, ini adalah contoh dari blok diagram multiplexer. Nah, untuk ini ada M di sini, dan di sini ada N. Ini untuk banyaknya nilai input adalah M, dan banyaknya nilai selektor itu adalah N. Oke. Untuk mencari M itu kita harus tahu N-nya. Nah, jika kita ingin mencari N, kita harus tahu M-nya. Contoh, jika N-nya di sini kita ingin memilih yang selektornya 2, maka selektornya 2, maka 2 pangkat 2, M-nya adalah 4. Nah, ini adalah banyaknya input ya teman-teman. 4 input dan 2 selektor. Input dan 2 selektor. Oke. Nah, ini yang dinamakan multiplexer. Oke. Contohnya sini kita sudah ada multiplexer dua banding 1. Jadi inputnya itu hanya 2 dan selektornya hanya 1. Jadi M-nya ada 2, terus selektornya hanya 1. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman supaya lebih mengerti. Oke, di sini ada tabel kebenarannya dari multiplexer 2 banding 1. Nah, di sini kalau kalian lihat berapapun nilai inputnya, oke kita lihat ya teman-teman, itu sangat bergantung sekali dengan nilai selektornya untuk menghasilkan output yang kita mau gitu. Jadi, misal kita ambil dari contoh pertama. Contoh pertama di sini adalah inputnya 0, input 0-nya 0, input 1-nya 0, selektornya nilainya 0, maka input yang diambil adalah nilai ini teman-teman, in 0. Makanya hasilnya adalah 0. Perlu diingat, yang sangat penting di sini adalah selektor, teman-teman. Selektor atau pemilih bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat ketika selektornya 1, maka yang akan diambil adalah nilai ini teman-teman.
Oke, nilai di input 1 adalah 0. Jadi selektor itu akan memilih, misal di sininya 1, akan memilih input 1, teman-teman. Jika selektornya 0, maka dia akan memilih input 1. Dapat dipahami, teman-teman? Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita lihat selektornya di sini 0. Maka yang diambil input 0. Input 0 di sini adalah nilainya 1. Sorry. Ini ada kesalahan pengetikan. Seharusnya 0, teman-teman. Seharusnya 0. Sorry. Ini seharusnya adalah 0. Sini 0 ya, teman-teman. Jadi yang diambil itu sesuai dengan selektornya. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Jikalau selektornya 1, maka yang diambil adalah I1, dimana I1 adalah 1. Ini penulisannya salah, teman-teman. Sorry ya, teman-teman. Ini salah ya. Harusnya 1. Kemudian lanjut. S-nya 0, kita ambil I0, 1 ya, teman-teman. Harus sudah bisa cepat. Kita lanjut. S-nya 1, kita ambil inputnya 1. Oke. Input 1 itu adalah 0. Kemudian selektornya 0, kita ambil input 0. Input 0 berapa? 1. Oke. Selektor 1, inputnya 1. Berapa di sini? Input 1 adalah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, ini yang benar ya, teman-teman. Oke. Kita bisa ambil persamaannya adalah seperti ini. Ini jika disederhanakan. Jika S-nya 0, kita ambil input 0. Jika S-nya 1, kita ambil outputnya dari input 1. Gitu ya, teman-teman. Dan di sini adalah persamaannya. Oke, kita next. Nah, dari persamaan ini kita bisa gambarkan bagaimana gerbang logikanya, teman-teman. Berarti di sini ada gerbang AND, kemudian ada gerbang OR. Seperti ini. Oh ya, ada negasi di sini, teman-teman. Jangan lupa di sini ada not. Not di sini kita wakili dengan ini. Not. Oke, kita hapus dulu. Kita akan bahas. Nah, seperti ini. Ini adalah S-nya atau selektornya. Kemudian ini adalah inputnya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Pembahasan di protesnya nanti sekalian dengan multiplexer 4:1. Oke, kita bahas yang ini dulu. Yang ini sama seperti tadi. Input-outputnya saya tidak masukin sini supaya lebih sederhana. Jadi kita ambil hanya selektornya saja. Sini. Nah, bagaimana jika 4 inputnya dan selektornya ada 2? Gimana? Nah, jadi ini sama seperti kita membuat dari bilangan biner ke bilangan desimal, di mana 0 itu adalah sama dengan bilangan desimalnya adalah
0. 0, 1 itu bilangan desimalnya adalah 1. Kemudian 1, 0, bilangan desimalnya adalah 2. Dan begitu seterusnya teman-teman. Jadi di sini adalah 0, sini 1, sini 2, sini 3. Nah, jadi pemilihan outputnya itu berdasarkan nilai di selektor 1 dan selektor 2. Oke, dapat dipahami. Kemudian kita bisa tuliskan persamaannya kurang lebih seperti ini. S0 N S1 I0 itu ditambah S0 S1 negasi S1 not I1 tambah S0 not S1 I2 tambah S0 S1 I3. Dari persamaan ini ya teman-teman, dari tabel kebenaran ini kita bisa tuliskan persamaannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Dari persamaan ini, seperti biasa kita bisa membuat gerbang logikanya. Nah, gerbang logikanya ada AND, NOT, dan OR di sini. Cukup kompleks ya teman-teman. Sini dari S1 terhubung ke sini. Oke, lanjut terhubung sini. Kemudian sini ada yang NOT S1 masuk ke sini. Dan lanjut lagi masuk ke sini. Oke. Kita lanjut dalam simulasi Proteus ya teman-teman. Oke, kita next ke Proteus teman-teman. Oke, kita cek. Oke, kita lanjut. Di sini ada dua rangkaian multiplexer. Yang pertama yang atas ini adalah 2:1, dan yang bawah adalah 4:1. Kita cek untuk tabel kebenaran dan gerbang logikanya. Kita simulasikan. Ini simpel ya teman-teman. Perlu diingat, apapun inputnya itu bergantung dengan selektornya. Kalian bisa lihat ini, yang merah-merah ini jika dalam kondisi nyala. Tuh. Sangat bergantung pada selektornya. Jadi jika selektornya di 0, maka kita bisa ubah nilai di input 0. Jika S-nya selektornya di 1, maka bisa kita ubah di input 1 ini. Oke, mudah ya teman-teman. Langsung kita next ke ini dia. Multiplexer 4:1. Di sini cukup kompleks karena memang banyak inputnya. Inputnya ada 4, selektornya ada 2, outputnya 1. Gerbangnya pun cukup pusing dilihat sebenarnya. Sebenarnya mudah, cuma memang pas pemasangan ini, perangkaian ini sangat bikin pusing jika tidak teliti. Oke, sini ada S0 di sebelah sini ya. Kemudian ada S1 adalah sebelah sini. Oke, kita coba inputnya ini belang-belang teman-teman. Ini sininya I0 nya 1, I1 nya 0, I2 nya 1, I3 nya 0. Ini kenapa ada hurufnya? Karena kalau di Proteus, jika sebuah komponen nilainya sama, nama komponennya, maka itu tidak bisa. Jadi kita harus ada pembedanya. Di sini kan tadi sudah ditulis I1 ya, I0,
I1, jadi tidak bisa ditulis dengan nama yang sama. Nah, jadi kita lanjut. Di sini kita sudah ubah inputnya, kemudian kita ubah selektornya. Kita lihat di sini selektornya S1-nya 0, S0-nya 0. Maka hasilnya adalah I0. I0 di sini adalah ini yang bawah ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. S1-nya 0, S0-nya 1. Nah, ini kita masuk ke I1 outputnya. Nah, kita lihat jika kita ubah-ubah di I1, maka outputnya akan mengikuti I1. Oke, lanjut. Jika S1-nya 1 dan S0-nya 0, maka dia akan mengikuti input di I2. Kita ubah-ubah yang lain pun tidak akan terpengaruh, teman-teman. Dia hanya akan mengikuti I2. Kita lanjut. Jika S1-nya 1 dan S0-nya 1, maka yang akan diambil outputnya adalah dari input I3. Nah, kita lihat jika kita ubah-ubah I3, hasilnya akan mempengaruhi outputnya. Oke, dipahami ya teman-teman? Oke, mungkin sekian untuk pembahasan multiplexer. Selanjutnya kita akan membahas decoder. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Fahmi. Kali ini kita akan membahas rangkaian kombinasi decoder. Decoder adalah rangkaian kombinasi yang mengkonversi informasi biner dari N input menjadi maksimum 2 pangkat N output. Input di sini, jikalau inputnya 2, maka outputnya adalah 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Lanjut, jika N-nya sama dengan 4, maka 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Gimana jika inputnya adalah 3? Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, bisa dipahami. Atau ini 2/4 garis decoder itu bahasa dari luar ya, atau bahasa translatean yang jikalau disebutkan itu adalah 2 to 4 line decoder atau decoder line. Biasanya juga ditulis 2x4 decoder. Atau jika yang inputnya 3, outputnya 8, bisa juga ditulis 3x8 decoder. Oke, sini adalah diagram blok dari decoder 2 to 4 decoder. Nah, di sini decoder itu jika ingin kita mengaktifkan decoder, maka kita harus E-nya ini bernilai 1. Oke, kita masuk ke tabel kebenaran. Nah, di sini teman-teman, kita lihat ya dari blok diagram ini. Jikalau E-nya ini 0, oke, kita masuk ke tabel kebenaran. Jika E-nya 0, maka inputnya ini dalam kondisi X. X itu dalam elektronika digital bisa kita sebut sebagai kondisi don't care. Teman-teman. Oke, don't care. Atau tidak dianggap atau tidak dipedulikan. Jadi berapapun kondisi A-nya dan B-nya, jika E-nya 0, maka outputnya 0 semua. Oke, dapat dipahami? Nah, akan berlaku
jika enable decoder ini akan nyala jika enable-nya 1. Baru ini bisa dianggap. Terus bagaimana untuk menentukan nilai outputnya? Yang pertama, sama seperti yang kemarin, sama yang seperti sebelumnya multiplexer, ini itu nilai input dan AB-nya ini itu seperti kita mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya di sini, misal B-nya ini 2 pangkat 0, A-nya ini 2 pangkat 1. Oke. Di sini 0 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 0. Kemudian di sininya adalah 2 pangkat 1 dikali 0. Oke. 2 pangkat 1 dikali 0 itu adalah 0, sininya 0, maka bilangan desimalnya adalah 0. Oke, lanjut. Di sini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. B-nya di sini 2 pangkat 0 itu adalah 1. Oke. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya sini 2 pangkat 0 adalah 0 dikali 0 ya 0. 2 pangkat 1 adalah 2 kali 1 adalah 2. Oke, lanjut. 2 pangkat 0 adalah 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2. 2 ditambah 2 kali 1 adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, nilai di sini, nilai desimal ini itu adalah menentukan nilai output yang akan berlogika high atau berlogika 1 untuk di outputnya. Jadi, jika kita masuk ke sini, tabel yang ini, tabel kebenaran, maka jika A-nya 0, B-nya 0, maka yang akan high adalah Y0. Sini adalah 1. Nah, sisanya adalah 0. Begitu teman-teman. Mari kita coba yang sini hanya 0, B-nya 1, maka di sini nilai desimalnya adalah 1. Nah, di sini Y1 kita akan berlogika 1 di Y1. Selanjutnya sini adalah 2 ya teman-teman, nilai desimalnya. Jadi di sini adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah 3. Nah, sisanya bisa ditulis 0 semua. Oke, kurang lebih penjelasan seperti itu. Maka bisa disimpulkan jika kita ingin outputnya misalnya kita ingin adalah Y0, maka notasinya adalah A0 B0. Jika kita ingin Y1 outputnya 1, maka kita hanya not ya teman-teman, hanya negasi. B-nya adalah biasa. Di sininya 1. Oke, saya sudah mengetiknya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah persamaan aljabar booleannya. Oke, kita next. Dari persamaan ini, jika kita ingin menggambar gerbang logikanya, rangkaian kombinasinya akan seperti ini, teman-teman.
Ya, inputnya di sini A dan B. Kemudian di sini ada enable, atau bisa dikira-kira ini adalah catu daya ya, power supply teman-teman. Kalian lihat tuh, terhubung ke masing-masing gerbang N. Kemudian sini outputnya ada 4, Y0, Y1, Y2, Y3. Nanti penjelasannya akan kita bahas di Proteus. Kemudian 3 to 8 decoder. Nah, kalau ini 3 to 8 decoder itu rangkaiannya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan IC karena jika kita membuatnya manual menggunakan gerbang logika satu demi satu, maka itu akan sangat rumit teman-teman. Bisa jadi ada kesalahan saat kita membuatnya. Oke, kita akan masuk ke Proteus pembahasannya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pembahasan di Proteus teman-teman. Di sini sudah ada 2 rangkaian decoder. Yang pertama adalah 2 ke 4, kemudian yang bawah adalah 3 ke 8. Oke, kita masuk ke yang atas dulu, ke 2 ke 4 decoder. 2 ke 4 decoder ya. 2 kali 4 decoder. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja simulasinya. Oke. Nih, contoh ya teman-teman. Jika enable-nya kita matikan, nah, berapapun inputnya, kita ubah inputnya, maka maka outputnya akan tetap 0. Berbeda jika enable kita nyalakan. Tuh. Kalau ubah dia akan berubah outputnya. Oke, kita masuk ke tabel kebenaran di sini. A 0, B 0, maka outputnya Y0 akan menyala. Nah, di sini menyala ya teman-teman. Di sini menyala, Y0-nya menyala. Kemudian lanjut, jika A-nya 0, B-nya 1, maka Y1 yang akan menyala sesuai dengan bilangan desimalnya. Jika ini A-nya 0, B-nya 1, maka ini 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka ini akan Y2 yang menyala. Sini. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, jika A-nya 1, B-nya 1, maka input Y3 yang akan menyala, output Y3 yang menyala. Karena sesuai dengan bilangan desimalnya, yaitu adalah di output 3. Oke, kita lanjut ke decoder 3 ke 8 atau 3 kali 8. Nah, di sini jika kita lihat, nah ini aja sudah cukup kompleks teman-teman. Menggunakan IC 74HC238. Ini adalah IC decoder dan demultiplexer. Oke, kita langsung aja ke truth table-nya. Kita lihat, jika enable-nya saya matikan, maka apapun nilai inputnya tidak akan dianggap atau dalam kondisi don't care. Oke, enable-nya kita nyalakan dulu. Nah, jika enable-nya 1, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka yang menyala akan dia. Di ujung sebelah paling kanan ini, teman-teman. Yang menyala adalah Y0. Oke, kita lanjut. Jika E-nya 1, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka C-nya 1. Nah, Y1 yang akan menyala. Kita lanjut. Jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka Y2 yang akan menyala. Begitupun seterusnya, teman-teman. Ini kan Y3, ini Y4, kemudian ini Y5, kemudian ini Y6, dan yang terakhir adalah Y7.
Oke, mungkin sekian untuk pembahasan rangkaian kombinasi adder, multiplexer, dan decoder. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.